Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Saya ucapkan salam bahagia, sehat selalu, dan Sukiyoto Namo Buddhaya. Dan untuk pertemuan kuliah kita kali ini, kita akan berbicara atau membahas tentang epistemologi. Dan mari kita simak uraian berikut ini. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu pengetahuan. Epistemologi berusaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana hal itu berada. Kemudian, epistemologi merupakan proses ada itu sendiri dari sisi ilmu pengetahuan yang harus mengikuti prinsip-prinsip teoritik yang jelas. Sehingga epistemologi bisa dikatakan bahwa cabang filsafat yang membicarakan tentang bagaimana ilmu itu ada. Jadi di sini proses bagaimana kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan itu menjadi suatu hal yang menjadi titik berat daripada pembicaraan atau pembahasan di dalam epistemologi. Baik, kita masih berbicara tentang pengertian epistemologi, bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji dan membahas tentang batasan, kemudian dasar fondasi, tolak ukur, keabsahan, dan validitas suatu kebenaran ilmu. Kemudian epistemologi membantu manusia memahami bagaimana ilmu pengetahuan itu ada secara ilmiah. Kemudian adapun pengetahuan itu dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan ilmiah yang diperoleh dari pengalaman indera manusia. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang tidak ilmiah atau pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman dari panca indera yang dilandasi dengan logika atau rasional dan pengujian secara ilmiah. Selanjutnya mengenai cakupan pokok epistemologi, yang mana tema atau pokok kajian dalam epistemologi meliputi ilmu pengetahuan atau makrifat, yaitu puncak pengetahuan dalam kebenaran spiritual. Cakupan epistemologi pertama adalah epistemologi subjektif. Apabila dalam melacak atau mencari kebenaran suatu ilmu dilakukan dengan tanpa standar atau reliable, melainkan berdasarkan atas refleksi yang bersifat subjektif. Yang kedua adalah epistemologi pragmatik, yaitu upaya menentukan kebenaran dengan pencermatan realistik, empirik, dan eksperimental dengan pertimbangan aspek kegunaan daripada ilmu tersebut. Yang ketiga adalah epistemologi moral, pencarian keputusan atau kebenaran atas dasar baik atau buruk atau disebut metaetik bagi masyarakat. Yang keempat adalah epistemologi religius, yaitu pencarian kebenaran berdasarkan kitab-kitab atau doktrin-doktrin yang ada di dalam salah satu ajaran agama tertentu. Yang berikutnya adalah 4 aspek kajian ilmu. Jadi terdapat 4 aspek yang bisa dipergunakan untuk mengkaji suatu ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama berdasarkan aspek sumber pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana batasan-batasan suatu ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah struktur ilmu pengetahuan tersebut. Yang keempat adalah keabsahan daripada ilmu pengetahuan tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sumber ilmu pengetahuan. Itu menunjukkan ya dari mana ilmu pengetahuan tersebut diperoleh. Di sini ada dua aliran. Yang pertama adalah empirisme yang menekankan kepada pengalaman atau induksi. Ya. Jadi kesimpulan ditarik atau diperoleh dari argumen-argumen yang sifatnya khusus menuju kepada yang lebih umum. Dan kemudian yang kedua adalah rasionalisme yang menekankan kepada rasio atau bersifat deduktif, yaitu kebalikan daripada induktif, yang mana penarikan kesimpulan berangkat dari suatu hal yang umum kemudian mengerucut kepada sesuatu yang khusus. Pembahasan yang kedua adalah tentang batas-batas ilmu pengetahuan, bahwa apa yang kita tangkap dengan panca indera itu hanya sebatas gejala atau fenomena saja. Kemudian substansi yang ada di dalamnya tidak dapat kita ungkap dengan panca indera atau bersifat atau disebut nominal.
Kemudian di sini ada 3 ide. Yang pertama ya adalah ide kosmologi atau berkaitan dengan semesta atau alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah ide psikologi atau psikis jiwa atau pikiran. Bahwa yang dapat dijangkau oleh panca indera adalah manifestasi daripada pikiran atau psikis, dan aplikasinya dapat berupa perilaku, emosi, kemajuan atau kemampuan berpikir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ide teologi, yaitu ide-ide tentang ketuhanan atau yang transenden. Yang ketiga adalah tentang struktur daripada ilmu pengetahuan. Ya, bicara tentang struktur ilmu pengetahuan, di sini kita ada yang namanya subjek dan objek. Yang namanya subjek itu adalah pihak yang ingin mengetahui daripada objek, atau yang memiliki kesadaran yang ingin mengetahui objek atau sesuatu yang ingin diketahui, dan sebaliknya objek adalah sesuatu yang ingin diketahui. Namun sebenarnya tidak ada batas atau jarak di antara keduanya, karena kadang-kadang dalam konteks tertentu bahwa objek juga merupakan subjek, atau subjek merupakan dapat juga dalam konteks tertentu subjek itu merupakan objek yang diteliti atau yang dibahas. Yang keempat adalah mengenai keabsahan daripada ilmu pengetahuan. Kriteria bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sah berarti membahas tentang kebenaran. Dan kebenaran itu adalah nilai atau aksiologi, dan kebenaran adalah sesuatu atau suatu relasi. Jadi kebenaran adalah kesamaan antara gagasan dengan kenyataan. Teman-teman mahasiswa, pembahasan selanjutnya adalah mengenai 3 teori untuk mengungkap kebenaran. Yang pertama adalah teori korespondensi yang menyatakan bahwa terdapat persamaan atau persesuaian antara gagasan dengan kenyataan atau realita. Kemudian teori yang kedua adalah koherensi, yaitu apabila terdapat keterpaduan antara gagasan satu dengan gagasan lainnya. Yang mana tidak ada di sini antara gagasan satu dengan gagasan yang lainnya tidak ada kontradiksi atau pertentangan. Kemudian yang ketiga adalah teori pragmatis yang menekankan bahwa yang dianggap benar adalah sesuatu yang bermanfaat atau memiliki nilai guna. Ya, demikian teman-teman mahasiswa pembahasan mengenai epistemologi, dan selanjutnya untuk tugas atau sebagai bahan diskusi teman-teman silahkan membahas tema berikut ini. Buddhism jika dianalisis dari 4 aspek pengajian ilmu pengetahuan dalam filsafat, ya, mengenai sumber, batasan, dan struktur dan keabsahan daripada ilmu. Jadi Buddhism kita pandang di sini sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Silahkan dianalisa berdasarkan kelompok, dan nanti hasil daripada diskusi akan dipresentasikan di dalam kelas. Demikian teman-teman, saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat selalu. Saya ucapkan Sugiyoto Namo Buddhaya.